Perkenalkan, nama saya Vina Alifkar. Baik. Jadi tema Ustadz kita yaitu Allah, why always me? Allah, kenapa selalu aku? Kita tidak bisa memilih hidup dan menentukan kehidupan. Allah memberikan kita kekurangan dan juga kelebihan. Allah juga memberikan kita problem yang berbeda-beda. Ada yang sulit, ada yang setengah sulit, ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa untuk menerima. Dan Allah memberikan itu semua kepada kita sebab hanya kita yang mampu. Ini bagus nih narasinya nih. Jadi kesimpulan aja. Jadi kita nggak perlu tutup. Closingnya udah sama Mbak Vina. Ya? Keren banget narasinya. Nanti saya minta ya catatannya. Oke. Lanjut Mbak Vina. Dan dalam menjalani kehidupan di dunia, kita selalu merasa putus asa, kadang merasa tidak ada harapan, dan bahkan kita merasa tidak ada yang kita harapkan dan juga tidak ada yang mengharapkan kita. Dan rasanya untuk melanjutkan kehidupan itu banyak kata-kata ya sudahlah. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Dan kita lanjut ke pertanyaannya. Alhamdulillah. Saya kira nggak ada pertanyaan tadi. Ya Allah, tulisannya Ustadz, ya Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya yaitu, Ustadz, bagaimana cara kita berpositif thinking terhadap tiga perkara yang sudah diberikan Allah, dan apa bekal yang harus kita persiapkan? Lalu bagaimana cara menghadapi dilema dunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi dilema dunia? Bagaimana menurut Ustadz? Bentar, saya pikirkan. Jangan lama-lama. Mbak Vina, pertama statement Mbak Vina tadi, masya Allah luar biasa, bagus banget ya. Tetapi ada beberapa catatan yang mungkin kita perlu sinkronkan kembali dengan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah, sehingga statement itu tidak menjadi sebuah perasaan sinis ataupun perasaan kayak skeptis terhadap hidup. Seolah-olah rezeki nggak jelas, kematian nggak menentu, doa kita nggak tahu didengar atau enggak. Semua doa itu didengar, teman-teman. Allah itu sami'ud du'a. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Bahkan bukan cuma didengar, dijawab sama Allah. Jadi ibaratnya kita nge-text langsung typing itu, bukan cuma di-read doang, langsung typing. Jadi doa itu pasti didengar. Amal itu pasti diterima selama innamal a'malu binniyat, dia ikhlas. Kemudian rezeki itu adalah jaminan Allah kepada hamba. Rezeki itu jaminan. Yang belum dijamin itu bonus. Rezeki itu jaminan. Tidak ada satupun yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha. Ayatnya wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana dia tinggal dan di tempat mana Allah sediakan rezekinya. Allah jamin rezeki semua hamba. Jadi hidup kita itu sebenarnya terjamin. Yang kemudian Allah rahasiakan adalah bonus-bonusnya. Gimana cara dapatin bonus rezeki? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur aku tambahin. Tapi kalau kamu kufur, aku kurangin nggak ayatnya? Wala in kafartum la akussannakum, gitu nggak ayatnya? Kalau kamu kufur akan aku kurangin. Enggak tuh. Jadi enggak. Kalau kita kufur pun rezeki kita nggak akan dikurangin. Terus apa ancamannya kalau kita kufur? Inna azabi lasyadid. Justru di dalam rezeki itu ada keburukan-keburukan. Nggak akan dikurangin jatah dia, tapi Allah akan berikan keburukan di dalam jatah dia karena dia kufur. Tapi jatahnya tidak akan dikurangin. Artinya setiap orang Allah jaminkan rezekinya. Tapi kan kita pengen lebih kan hidup tuh.
Gampang kalau pengen lebih. La in syakartum la azidannakum, bersyukur aja. Dan kita tinggal belajar lagi tentang apa itu syukur. Apakah dengan mengucapkan alhamdulillah, apakah dengan berbagi, apakah dengan cara mengamalkan atau menjadikan rezeki itu fisabilillah atau untuk ke hal-hal yang baik. Itu cara kita bersyukur. Tasrif fi mardatillah, membelanjakannya di jalan yang Allah ridhoi, untuk menafkahi keluarga, untuk kebutuhan belajar, bla bla bla. Jadi tentang rezeki, bukan berarti rezeki itu belum jelas, belum menentu. Rezeki itu jelas dan dijamin bahkan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Jadi Mbak Vina, bagaimana kita menyikapi semua ini? Sikapilah dengan iman dan ilmu, atau ilmu dan iman, boleh dibalik-balik juga. Ketika Mbak Vina makin belajar secara lebih dalam, insya Allah makin belief dengan janji-janji Allah dan hal-hal yang ajaib di sisi Allah, maka Mbak Vina akan dituntun untuk bersikap apa? Biasanya sikapnya jadi optimis, berharap, berserah, ikhlas, ridho. Itulah sikap terhadap dilema hidup. Tapi gimana kita bisa bersikap kayak gitu? Mulailah belajar iman, mulailah belajar ilmu. Jadi kita nggak akan pernah bisa bersikap benar kalau kita tidak membekali diri kita dengan iman dan ilmu. Semakin baik imannya, semakin baik juga perilakunya di hadapan Allah. Semakin luas ilmunya, semakin dia menjadi orang yang lebih bijaksana. Tapi kalau kita cuma aku pengen menentukan sikap nih terhadap dilema kehidupan, sementara kita nggak punya ilmu, sementara kita masih ragu kepada janji-janji Allah, pasti sikap kita akan melenceng dari apa yang Allah kehendaki. Maka bekali diri kita, insya Allah Allah akan menuntun sikap kita dalam hidup. Allahu a'lam.